Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Devina Ramadhani. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ulangan tengah semester dari mata kuliah keterampilan menyimak. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian menyimak dan tahapannya. Yang pertama, kita akan mulai dengan pengertian menyimak. Menyimak adalah suatu proses mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk mengelola informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang disampaikan oleh seseorang pembicara melalui atau bahasa lisan. Itu dari keterangan Tarigan. Sementara, menurut Heriadi, kegiatan menyimak merupakan tindakan atau aktivitas mental dalam menangkap, memahami, menimbang, dan merespon pesan yang terkandung dalam simbol-simbol bahasa lisan. Selanjutnya akan kita bahas adalah tujuan pokok menyimak pada hakikatnya menurut Logan Tarigan. Yang pertama, menyimak untuk belajar, yaitu untuk memperoleh pengetahuan dari bahan ujaran saat pembicara. Yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio, yaitu menyimak dengan penekanan pada penikmat terhadap sesuatu dari materi yang diujarkan atau yang diperdengarkan atau dipergelarkan, terutama dalam bidang seni. Yang ketiga, menyimak untuk mengevaluasi adalah menyimak dengan maksud agar penyimak dapat menilai apa yang disimaknya, baik buruk, indah, jelek, tepat, ngawur, dan lain-lain. Yang keempat, menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Orang menyimak agar dapat menikmati serta menikmati apa-apa yang disimaknya, misalnya pembacaan puisi, musik, lagu, dialog, dan lain-lain. Yang kelima, menyimak untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, maupun perasaannya kepada orang lain dengan lancar dan tepat. Yang keenam, menyimak dengan maksud tujuan agar dapat membedakan bunyi-bunyi dengan tepat. Mana bunyi yang membedakan arti distinktif, mana bunyi yang tidak dapat membedakan arti, biasanya dalam belajar bahasa asing. Yang ketujuh, menyimak untuk memecahkan masalah secara kreatif dan analisis, sebab dari sang pembicara dia mungkin memperoleh banyak masukan yang berharga. Yang kedelapan, ada menyimak secara persuasif, yaitu menyimak untuk meyakinkan dirinya terhadap suatu masalah atau pendapat yang selama ini diragukan. Selanjutnya, ada tahapan dalam menyimak. Tahapan dalam menyimak ada 6. Yang pertama, menyimak secara berkala, yang terjadi pada saat-saat sang anak merasakan keterlibatan langsung dalam pembicaraan mengenai dirinya. Yang kedua, ada menyimak dengan perhatian dan dangkal, karena seringkali mendapat gangguan dengan adanya selingan perhatian kepada hal-hal di luar pembicara. Yang ketiga, setengah menyimak karena terganggu oleh kegiatan menunggu kesempatan untuk mengekspresikan isi hati serta mengutarakan apa yang terpendam dalam hati sang anak. Yang keempat, menyimak sarapan karena sang anak keasikan menyerap atau mengabsorpsi hal-hal yang kurang penting. Hal ini merupakan penjaringan pasif yang sesungguhnya. Yang kelima, ada menyimak sekali-sekali. Menyimpan sebentar-sebentar apa yang disimak, berganti dengan keasikan lain, hanya memperhatikan kata-kata sang pembicara yang menarik hatinya saja. Yang keenam, ada menyimak asosiatif. Hanya mengingat pengalaman-pengalaman pribadi secara konstan yang mengakibatkan sang penyimak benar-benar tidak memberikan reaksi terhadap pesan yang disampaikan sang pembicara. Selanjutnya ada proses dalam menyimak.
Yang pertama ada mendengar. Penyimak berusaha menangkap pesan pembicara yang sudah diterjemahkan dalam bentuk bahasa. Yang kedua ada memahami. Setelah mendengar, tentunya ada keinginan bagi kita untuk memahami dengan baik pembicaraan yang disampaikan oleh pembicara. Yang ketiga ada menginterpretasi. Penyimak yang baik adalah memahami isi ujaran si pembicara. Yang keempat adalah mengevaluasi. Penyimak mulai menilai atau mengevaluasi pendapat serta gagasan pembicara. Yang kelima dan terakhir ada menanggapi. Setelah semua tahap dilewati, penyimak menyambut, mencamkan, menyerap, serta menerima gagasan yang dikemukakan pembicara dalam ujarannya. Selanjutnya, metode-metode dalam menyimak. Ada beberapa metode-metode dalam menyimak. Yang pertama itu simak tulis, yang kedua simak terka, yang ketiga simak cerita, yang keempat bisik berantai, yang kelima identifikasi kata kunci, yang keenam identifikasi kalimat topik, yang ketujuh merangkum, yang kedelapan parafrase, dan yang kesembilan menjawab pertanyaan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas yaitu salah satu proses kognisi dalam menyimak dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu sebenarnya hanya ada dua faktor saja, ada faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisik adalah kondisi fisik dan lingkungan menyimak adalah faktor yang penting dalam menentukan keefektifan juga kualitas proses dalam menyimak. Jadi lingkungan juga sangat penting dalam kita menyimak sesuatu. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis dibagi menjadi dua, yaitu pertama prasangka dan persepsi terhadap pembicara, dan yang kedua ada kebiasaan atau jenuh yang menimbulkan tidak fokus terhadap pembicaraan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam materi menyimak dan tahapannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.